Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Kembali lagi bersama Bu Rani Rashidah Sabrina di kelas 3, tema 3, subtema 4 pada pembelajaran kedua. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Asyiknya membuat gulali. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Sambil membuat gulali, cermati perubahan wujud yang terjadi ya anak-anak. Nah, alat dan bahannya yang pertama ada 500 gram gula pasir, lalu 250 ml air matang dan pewarna makanan serta tusuk sate. Cara membuatnya adalah campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. Nah, kira-kira anak-anak jika kita mencampurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang, apa yang terjadi? Ya, peristiwa dari padat menjadi cair. Lalu aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian panaskan di atas api sedang. Aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Nah, jika dari cair menjadi padat itu namanya membeku karena adonannya mengental. Jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Nah, ya gulali itu berarti nanti akhirnya berwujud padat ya anak-anak. Buatlah pertanyaan dari proses pembuatan gulali. Tuliskan jawaban di kotak yang disediakan. Jadi anak-anak ibu di sini membuat pertanyaan dan jawabannya sendiri. Nah, kira-kira pertanyaannya bisa anak-anak ibu karang sendiri ya. Misalkan kita mencampurkan 500 gram gula pasir dengan air matang. Peristiwa apa yang terjadi misalnya ya. Oke, selanjutnya kamu sudah melakukan dan mencermati cara membuat gulali. Sekarang tuliskan perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan gulali. Tuliskan contohnya. Nah, misalkan peristiwa dari mendinginkan dan mengentalkan adonan gulali misalnya. Nah, itu peristiwa perubahan wujud yang terjadinya dari cair menjadi padat. Berarti dia adalah peristiwa membeku. Nah, gitu ya anak-anak. Setelah mempraktikkan membuat gulali, apa yang terjadi jika setiap anggota kelompokmu tidak melaksanakan tugas masing-masing atau tidak bekerja sama? Tugas kelompok akan berhasil jika menunjukkan sikap bersatu. Sikap bersatu banyak sekali contohnya ya anak-anak. Jadi dalam pembuatan ini, jika kita lakukan berkelompok, kita harus bersatu. Contoh dari sikap bersatu, sikap bersatu itu adalah apa anak-anak? Sikap yang saling bekerja sama satu sama lain ya. Nah, jadi kalau kita bersatu kita teguh. Nah, itu peribahasanya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, jadi kita harus bersatu bersama-sama ya melakukannya. Lalu contoh sikap bersatu lainnya apalagi anak-anak kira-kira ya? Misalnya kita bergotong royong membersihkan kelas. Nah, itu juga sikap bersatu. Dalam keluarga penting untuk mempunyai sikap bersatu. Nah, berilah tanda centang pada gambar berikut, gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Nah, kira-kira bersatu apa anak-anak? Bersatu bukan berarti kita sendiri ya, tapi bersatu itu bersama-sama. Nah, contoh mana ya anak-anak? Coba lihat gambar yang pertama yang kiri apa yang kanan? Nah, sikap bersatu yaitu yang di sebelah kanan, yaitu bermain bersama-sama. Nah, berarti bersatu dalam permain ya. Lalu yang kedua gambarnya mana yang merupakan sikap bersatu. Nah, silakan anak ibu centang ya. Nah, sekarang kita bercerita. Kamu telah memilih aktivitas yang menunjukkan saling membantu di rumah. Perhatikan cerita Edo di bawah ini. Hai, namaku Edo. Aku bersekolah di SD Nusantara. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, aku merapikan tempat tidurku. Aku juga menolong ibu menjaga adikku. Setiap ibu memasak sarapan. Pada sore hari, aku membantu ibu menyiram bunga dan pohon di kebun. Pada malam hari, ayah dan ibu membantuku mengulang pelajaran di rumah. Di rumah, kami saling tolong-menolong.
Tolong-menolong membuat pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Aku pun jadi semakin sayang kepada ayah dan ibu. Bagaimana dengan ceritamu? Ceritakan pengalamanmu saling tolong-menolong dalam keluarga. Nah, anak-anak, di sini anak-anak ibu bisa bercerita bagaimana pengalaman saling tolong-menolong dalam keluargamu ya. Ingat, saling tolong-menolong adalah contoh sikap bersatu. Persatuan akan membuat segala sesuatu menjadi mudah dan indah. Bersatu tidak hanya di rumah, namun bersatu juga dapat dilakukan saat olahraga permainan. Contoh olahraga permainan adalah sepak bola. Untuk bisa bermain bola, kalian harus dapat membawa bola dengan kakimu menuju gawang. Kegiatan ini disebut menggiring bola. Mari berlatih menggiring bola anak-anak. Sebelum bermain perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, caranya ada estafet bola. Kita bentuk kelompok menjadi 4 orang. Setelah diberi aba-aba mulai, anak pertama menggiring bola ke arah anak kedua. Dan anak kedua menggiring bola ke arah anak ketiga, dan anak ketiga menggiring bola sampai batas akhir. Anak-anak ibu bisa memperhatikan gambar yang ada di halaman 192 berikut anak-anak. Nah, setelah sampai ke batas akhir, anak keempat segera menendang bola menuju gawang atau ke titik yang ditentukan. Siapa yang paling cepat, itulah pemenangnya. Nah, begitu kira-kira ya permainan estafetnya. Setelah melakukan pemanasan, tentukan cara tercepat untuk menggiring bola. Diskusikan bersama guru dan temanmu. Kamu dapat menggiring bola dengan berbagai cara. Yang pertama, menggiring bola dengan kaki bagian luar. Menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Kira-kira manakah yang paling cepat anak-anak? Lalu menggiring bola menggunakan punggung kaki. Nah, coba praktikkan ya gerakan tersebut. Jika anak-anak ibu mempunyai bola di rumah, anak-anak ibu dapat mempraktikkannya dan mengetahui gerakan mana yang mudah kamu lakukan. Karena setiap orang menggiring bola dengan cara masing-masing, maka dari itu setiap orang mempunyai cara yang berbeda untuk cara tercepatnya. Nah, oke anak-anak. Sekarang kegiatan bersama orang tua kita adalah berdiskusi bersama orang tuamu, diskusi tentang contoh sikap bersatu di lingkungan rumah. Lalu lakukan juga refleksi bersama, apakah anggota keluarga sudah bersatu? Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi inti pembelajaran kita pada hari ini adalah sikap bersatu. Nah, sekian pembelajaran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.